Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada uh, semua ahli klub basket Universiti Indonesia Sabah, walau di mana Anda berada pada ketika ini, dan juga kepada mereka yang sedang melihat program kita yang selalu kita anjurkan melalui klub basket Universiti Indonesia Sabah, itu Kebums Corner. Okay. So, apa kabar semua? Mungkin masih lagi dalam keadaan bercuti dan mungkin ada yang sedang beristirahat dan sebagainya, khususnya pelajar UMS, ahli klub basket Universiti Sabah. Okay. So, malam ini kita agak ada kelainan sedikit sebab kita buat live daripada daerah Tenom Sabah. Kebetulan saya berada di cuti di sini dan terus seperti yang dijanjikan kita adakan live Kebums Corner ini khusus untuk kita punya ahli klub basket Universiti Indonesia Sabah untuk yang orang menggali dan mempelajari ilmu-ilmu yang yang kita bawakan tokoh-tokoh ataupun selebriti ataupun penggiat-penggiat seni untuk sama-sama berkongsi dengan kita. Tapi sebelum kita mulakan atau sebelum kita bersama pada malam ini dengan tetamu istimewa kita, so saya minta semua bolehlah jadi kiranya untuk berkongsi kita punya line ini dengan kita punya live sekarang ini ada latar belakang. Alamak. Oke, enggak apa. Malam ini kita santai saja. Itu saya bilang kali ini kita ada kelainan sedikit sebab kita berada di luar kawasan Kota Kinabalu. Kebetulan saya berada di daerah Tenom, so saya ambil peluang untuk meneruskan kita punya live pada malam ini di sinilah. Oke. So sebelum itu kita minta rekan-rekan semua mana yang yang mengikuti ataupun melihat secara dari tingkap ataupun terus direct dalam kita punya live ini boleh terus share dengan kawan-kawan. Kalau sedang kita boleh tengok daripada luar tingkap, tidak ada masalah. Yang penting kita punya program malam ini kita rakam dan kita akan simpan di dalam YouTube dan juga kekal di page Club kita dapat boleh lihat pada bila-bila masa. Tetapi yang bestnya pada malam ini mungkin boleh bertanya terus kepada kita punya tamu jemputan berkenaan dengan tajuk yang akan kita bawakan pada malam ini, yaitu mau tahu sebentar lagi kita akan sharekan. Okey. Sebelum kita meneruskan kepada agenda kita pada malam ini, yaitu perbincangan atau sharing knowledge kita dengan ataupun pengalaman kita dengan kita punya tetamu istimewa. Okey, terlebih dahulu saya rasa masih lagi tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada anda semua, walau di mana anda semua berada sekalipun. Okey. Kamu mungkin saya berada di mana? Okay. Sekarang saya berada di daerah Tenom, di salah satu homestay yang terkenal di Tenom. Seri Mawar Homestay. Siapa yang berkesempatan ke Tenom, bolehlah juga merasa untuk tinggal menginap di homestay ini. Jarak dia dengan pun agak dekat, boleh jogging. Okay, boleh jogging, boleh sambil berekreasi dan juga boleh mengeluarkan peluh di waktu pagi dan petang. Okay. So tanpa membuang masa, saya rasa kita akan memulakan kita punya sesi pada malam ini. Okey, sebenarnya biasanya saya memang sangat berusaha untuk menjemput semua penggiat-penggiat seni, sama ada artis, selebriti dan sebagainya untuk bersama-sama berkongsi pengalaman mereka dengan semua ahli klub basket Universiti Indonesia Sabah dan juga mata-mata yang melihat pada ketika inilah di siaran live kita. Okey. Saya bawakan tetamu khas kita, iaitu saudara MR Didi. Itu pun dia. So, apa kabar bang? Ya, baik. Bagus. Okay. Lama kita tidak jumpa kan? Baiklah, ini apa ini perjumpaan ini boleh saja di ujung jari bahkan. Aduh.
Sehat juga? Ya, syukur. Alright. Oke, alhamdulillah. Alright. Tanpa membuang masa, kita mulakan kita punya program pada malam ini, yaitu seperti yang Anda ketahui, Kelab Universiti Malaysia Sabah menganjurkan kebun spona. Kebun spona ini sebenarnya bertujuan adalah untuk bilang orang menjemput kita punya rakan-rakan seni, pegiat seni di Sabah dan mungkin Malaysia dan amnya Malaysia lah. So kita bawakan mereka setiap malam untuk sama-sama masing-masing dengan dorong kekuatan dan juga tajuk yang dikongsikan dan dikupas untuk sama-sama kita bilang orang mendengar dan berkongsikan bukan saja ilmu tetapi mungkin ada ide-ide baru, kreativiti dan sebagainya boleh dikongsikan kepada ahli masker Universiti Malaysia Sabah dan juga mereka yang melihat kita punya live setiap kali kita bersiaran. Okey. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada saudara saya, saudara MRDD, saya perkenalkan dululah. Tapi sebelum itu, selamat tahun baru, bro. Okey, alright. Terus selamat tahun baru lah. Okey. Okey. Alright, sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada malam ini, suka saya berkongsikanlah kita punya tetamu istimewa pada malam ini adalah bagi saya bukan seorang yang kalang-kalang lah. Saya mengenali beliau sejak 2013 di mana buat pertama kalinya saya muncul melalui kumpulan Rokasia dan beliaulah antara orang yang pertama berkolaborasi dengan kami dan berbagailah kami telah capai dan dengan orang sampai ke tahap bukan saja berkolaborasi daripada segi membawakan lagunya dan sebagainya tapi juga dari segi penciptaan lirik dan sebagainya dan itu semua adalah satu bilang orang momentum kenapa saya suka untuk menjemput beliau pada malam ini sebab pada saya banyak ilmu yang beliau pada saya beliau sangat hebat dan mungkin beliau akan kongsikan banyak ilmu khususnya berkaitan dengan penyusunan musik lagu ini. Sama dengan tagline beliau itulah Music Express. Itu yang kita mau korek kerasa dia macam mana diekspreskannya itu. Okey. Beliau yang MRDD ini seperti saya katakan tadi, saya telah kenali sejak 2013 sehingga kini merupakan anak jati Sabah. Kalau saya tidak silap daripada kota, tapi biarlah beliau sendiri akan perkenalkan dirinya secara detail. Tapi saya bilang secara umum, dari kota Bulut Sabah dan saya rasa sudah lama bertautin lah di Kuala Lumpur dan beliau juga terlibat dalam pembikinan banyak lagu dan lirik dan juga penyusunan lagu, musik lagu artis-artis Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung. Okey, so untuk lebih detail itu kita tanya diri beliau sendiri ya. Okey, so kita boleh mulakan ya, bro? Ya boleh sudah nih, ya santai-santai. Okey, tajuk kita pada malam ini sangat spesial, iaitu asas penyusunan musik lagu. Saya rasa semua pun tahu kan kombinasi lagu lagu ini macam mana build up setup lagu ini daripada penulisan lirik, penciptaan melodi, arrangement music. Bab arrangement music itulah yang kita mau tahu. Bagaimana ataupun apa resepi, apa rahsia menyusun lagu dengan begitu cepat dan saya rasa sangat kemaslah dan dapat menarik audiens bila mendengar. Okey, sebelum tu kita mintalah saudara MRDD boleh perkenalkan diri dulu lah, asal dari mana, pencapaian dan sebagainya, boleh? Silakan. Okey, boleh. Okey, selamat malam kepada semua yang berlive bersama malam ini. Terima kasih juga kepada moderator kita Abdul Hadi Abdul Hamid. Selalu saya panggil dia ni Bro Jo. Selaku penasihat Kelab Kebun UMS. Kebun saya tu kan. Ya, Kelab Basker Universiti Malaysia Sabah. Okay, saya mengucapkan terima kasih juga atas
kesempatan untuk malam inilah, walaupun ini secara online ini jauh ini ya bro. Dekat jadinya kan. Ya, oke, mungkin ada yang kenal saya dalam Facebook ataupun yang pernah jumpa dengan saya. Oke, kalau nama betul saya, nama dalam IC lah. Jadi dapir saya itu singkatkan ambil itu itu nama saya juga itu di. Saya punya bapak Pundi juga saya ambil Didi lah. Tapi kalau yang ada juga kawan-kawan yang panggil itu Didi, yang Dalin pun ada juga, sebab saya punya nama Dalin Singh kan. Oke, saya berasal dari Kota Belud. Kalau kampung itu dipanggil Kampung Sarang lah. Oke, sesuai dengan tajuk kita malam ini, asas susunan musik lagu. Nah, ini kira sangat sesuai dengan diri saya lah. Ini secara pribadi, sebab saya ini pun saya tidak pernah belajar musik lah. Tidak pernah pergi kelas-kelas musik, tapi itulah sudah minat kan bro. Pasal ini, nah itulah Radu saja bilang itu. So asas terus dengan tajuk ini bro, kita masuk terus ini. Jangan dulu bro, jangan dulu. Saya mau dera dulu. Oh iya tak. Oke. Saya pun minta maaf juga, terlupa lah pula tadi perkenalkan diri saya. Saya seperti yang dimaklumkan tadi oleh saudara saya Mbak Didi. Oke, saya Heidi ataupun Bro Jo, penasihat Kelab Basker Universitas Sabah sebagai moderator lah pada malam ini. Terlebih excited bah. Okay, alright. So bro, dan sepanjang terlibat dalam seni ini, kan dalam seni penciptaan lagu dan lirik ini, berapa banyak sudah lagu dan berapa banyak sudah lirik yang telah dihasilkan? Kalau lirik mungkin itu tidak banyak sangat lah, tapi ada puluh-puluh lah itu. Kalau melodi mungkin ada juga ratus-ratus itu bro. Yang lain tuh belum rilis lagi, masih dalam bentuk. Yang lain itu sudah keluar lah. Tapi banyak berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi baru. Dan mungkin akan datang yang penyanyi yang sedia adalah kita artis Malaysia ataupun yang di Sabah, mungkin juga di Indonesia kan. Harap lancar dalam tahun 2021 ini. Jadi maksudnya bro, setakat sehingga saya mengenali bro, memang banyaklah lagu dan lirik telah dihasilkan. Saya mula menulis lirik sejak tingkatan 3 lagi, tapi itu banyak lirik lagu dusun lah, tingkatan 3. Itu paling kira rekod saya itu dalam satu malam itu saya boleh hasilkan lirik 6 lirik. Kalau 8 lirik dalam satu malam. Itu yang itu yang paling banyak. Tapi lepas itu lama-lama macam ide itu sudah makin kurang satu dua lirik. Tapi banyak lirik dusun lah. Kalau yang bahasa lirik dalam bahasa Melayu itu saya datang di Kuala Lumpur 1998. Nah, sinilah saya jumpa dengan kawan. Lepas itu masa itu pun sudah buka Facebook kan, sudah banyak berkolaborasi dengan kawan-kawan FB lah. Saya jumpa Asia.
Itu secara ringkas lah. So, ini bro bilang tadi ada mention tadi kan, pernah buat dalam satu malam, walaupun di dalam bahasa dusun, tapi pernah buat dia dalam satu hari kan, satu malam dalam 6 lirik. Apa dia punya rahsia tuh bro? Macam mana boleh ekspres begitu? Dia punya rahasia itu imajinasi itu bro. Okay. So kita bayangkan jalan penceritaan dia. Kalau kita bayangkanlah di sekeliling kita apa yang terjadi itu dalam bentuk nasihat ataupun kekecewaan, walaupun mungkin saya tidak mengalami, tapi saya bayangkan yang saya mengalami dalam situasi itu. Saya buatlah lagu, buat penceritaan. Yang penting ada penceritaan dalam lagu itulah. Banyak sudut yang kita boleh ambil kalau lirik ini. Pertama, dia berbentuk dalam nasihat ataupun dia berbentuk dalam meluahkan rasa, mungkin kecewa, mungkin meluahkan rasa marah, itu semua boleh masuk dalam lirik gitu. Itu saya punya cara lah untuk buat, ataupun saya nampak kawan itu kecewa itu pun boleh buat juga. Mungkin cara saya begini, mungkin yang di luar sana itu yang ramai juga komposer ataupun penulis lirik ini kan mungkin masing-masing dengan cara lah itu. So mungkin secara pribadi itu dia punya cara lah. Kalau buat lirik, kalau melodi selalunya ini datang kita buat, kalau kita sudah pegang gitar itu kan itu spontan dia punya melodi itu. Oke. Kita pandang. Maksudnya oke. Sebelum itu bro, kita sapa dulu kita punya rakan-rakan ini. Iya. Ya, kebanyakannya apa itu? Mengucapkan selamat tahun baru. Ya, Bro Laikan ada, J-Star, hello dia bilang. Yeah. Selamat tahun baru. Sapik selamat tahun baru. Orang KB, ya orang KB di kampung sarang saya. Ya terhibur tuh Bang Jo. Oke. Ayah selamat malam Muhammad Arif Elekson. Selamat malam, selamat tahun baru. Ada juga kawan-kawan. Iya, sudah kawan-kawan masuk. Oke. Alright bro. Oke. Sebelum kita pergi, kita punya tajuk utama malam berkenaan dengan asas penyusunan musik lagu ini. Tapi saya masih ada beberapa benda lagi saya mau tanya nih. Saya mau saya mau korek rahasia lah. Oke. Bila orang ini sudah terlibat dalam penciptaan lagu apa semua. So bagaimana sebenarnya bro apa sebenarnya menjadi tarikan kepada hasil kerja bro nih kepada orang, maksudnya ataupun memang dari segi promosi itu bro buat berhabis-habisan ke macam mana? Ya untuk dalam hal ini untuk menarik minat gitu. Apa yang kalau dalam lagu lah. Oke, kalau yang part yang ini untuk jadi tarikan orang ramai ataupun yang pendengar itu, yang pertama saya sudah melodi lagu yang kita hasilkan itu kalau orang dengar sekali dia orang akan suka dan sesuai dengan penyanyi yang bawa yang kira yang ngam lah semua. Jadi untuk promosi itu buat saya ini selalu dalam promosi dalam Facebook lah.
dalam Facebook lah, dalam Facebook lah yang banyak membantu lah, walaupun tidak dikenali sangat, tapi itulah. Inilah segalanya bermula lah, bro. Dengan bantuan kawan-kawan ini juga salah satu lah, sokongan daripada kawan-kawan yang penting. Di sini ada, nanti lama-lama orang akan kenal lah. Itu dari saya lah secara pribadi lah. So maksud Bro Didi, elemen yang bilang orang akan membantu kita punya orang mula menyukai kita punya hasil karya ini berdasarkan pengalaman Bro ialah satu, macam mana melodi itu dihasilkan lah, menarik perhatian. Ya, itu salah satu itu. Kemudian penting sangat peranan itu melodi yang kita hasilkan itu, walaupun diri tidak, tapi kalau kita hasilkan melodi yang betul dengar orang suka, itu yang itu antara tips silakan. Kemudian tadi dari segi sokongan daripada rakan-rakan juga sangat penting. Maksudnya kita kena build up kita punya rakan-rakan lah kan. Rakan-rakan pun itu salah satu terpenting juga dalam hal inilah, bro. Sokongan mereka dari ini pun sangat penting. Sokongan dari kawan-kawan. Betul. Kemudian yang satu lagi, kita menggunakan media sosial lah. Kita menggunakan sepenuhnya lah, kan? Ya betul, bro. Media sosial, kalau sekarang ini media sosial yang kita boleh gunakan lah, Facebook, YouTube, ini yang banyak lah. Ini pun biasa, siapa saja yang di luar sana pun mereka guna platform ini lah. Di Facebook, di Instagram pun ada, tapi di Instagram dia punya itu sedikit dia punya, tidak panjang. Lain lah dia punya itu. Kalau Facebook lain, di Instagram lain, di YouTube pun lain dia punya. Kalau di YouTube kan lagi kan, bro, satu dunia beli. Kalau bagus kita punya milian orang tengok itu, tapi setakat ini saya punya karya tidak juga yang sampai 100 lah, bro. Mungkin perlu berusaha lagi nih hasilkan yang terbaik kali ini. Tapi akan berusaha berterusan lah. Selagi ada ada ilham ini, teruskan berjalan, bro. Betul. Ya. Oke. Saya ada lebih kurang 100 soalan lagi nih, bro. Tidak ada guru ya. Oke, saya ada 2-3 soalan lagi lah sebelum kita pergi kepada tajuk utama kita. Pertama sekali, asas instrumen bro apa? Maksud foundation instrumen bro apa? Drum kah, bass kah? Kalau bro lah mahir menggunakan apa sebenarnya? Kalau saya secara pribadi lah, saya bermula bermain gitar lah, bro. Gitar napuk gitu. Itu asas, betul-betul asas lah, kode lah yang saya tahu tuh. Dia punya kode itu segala itu, yang 7 kode ini kan. Sebab dalam kode kan ada 7 yaitu yang C, D, E, F, G. Betul. Itu saya betul-betul asas lah itu. Itulah yang saya tahu. Saya ingat sampai sekarang pun itu juga yang saya ada ini, asas saja. Tajuk yang ada malam ini memang sangat sesuai lah, itu untuk secara pribadi saya. Asasnya. Kalau dalam-dalam lagi, Wina.
Aduh, tapi yang asas itulah sebenarnya buat Bro jadi sampai ke tahap inilah, survive sampai since saya kenal 2013 pun sampai sekarang masih lagi bilang orang terus berjuang, Mbak, masih lagi, dan saya nampak perkembangan tuh memang sentiasa bilang orang sentiasa dinamik. Itu yang saya terpanggil untuk menjemput Bro supaya boleh share apa rahasia dia. Oke, alright, itu soalan satu. Saya ada dua lagi soalan. Yang kedua sebenarnya, oke Bro, soalan saya kedua ialah apa namanya ini? Saya terstuck ini gara-gara tengok pula yang zaman-zaman kita mula-mula nih kan kalibrasi ini. Aduh, oke. Soalan kedua saya, siapakah maksudnya berapa ramai kalau dapat dihitung lah, berapa ramai sudah yang terlibat dengan ialah berkolaborasi dengan Bro lah setakat ini lah, sehingga kini lebih kurang lah kalau boleh dianggar-anggar. Kalau kolaborasi lirik, lepas itu saya buat dia punya melodi, itu ramai dari kawan-kawan FB lah. Di antara kawan-kawan FB yang hantar lirik itu ramai itu, macam Aileen Gusuk, Catherine, kira mereka ini kira penulis lirik lah dalam FB. Di sini Rahman, artis Rahman pun ada juga dihantar. Sebelum jumpa Rokasia lah. Aduh. So, dengan lirik ini yang kawan-kawan hantar, so di sini saya boleh, di sinilah saya dapat keluarkan saya punya ilham, idea, melodi itulah. Dan saya masih lagi sampai sekarang pun masih lagi buat melodi lirik-lirik yang kawan hantar lah. Saya ingat dari mula 2005 lah begitulah, 2005 sampai sekarang lagi. Tapi masih tercari-cari, masih mencari rentak lagi dalam dalam seni musik itulah. Ya macam pun yang penting kita teruskan berkarya lah kan. Betul. Sebab bukan apa Bro, yang ini secara jujur lah kan yang saya nampak. Saya pun pembesaran saya pun sebagai orang seni ataupun yang terlibat dalam penulisan lirik, buat lagu ni, saya rasa pembesaran saya itu ada dia punya babak bersama Bro, Mbak. Jadi bila saya tengok Bro perjalanan dia itu dari satu tahap ke tahap, memanglah mencari rentak apa semua, seni ini tidak akan habis, Pak. Paling-paling pun dia ada kemuncak dia saja kan. Tapi bila saya tengok pergerakan Bro, saya tengok macam mana networking sampai ke Indonesia, kemudian ramai pula yang artis dilahirkan daripada rakan-rakan FB yang kemudian pernah juga menganjurkan program dan sebagainya, dan sehinggalah ke tahap yang sekarang ini saya sangat salut lah. Saya nampak ini, itulah bilang orang, bila kita bermula kolaborasi itu jangan bilang orang terus kita avoid, macam kita bilang hendaklah beliau ini tidak boleh berkembang begini, jangan kita ada stigma begitu. Maknanya kita berusaha saja, jangan nanti di ujung baru kita terkejar-kejar saja begitu kan. So itu yang saya nampak Bro sangat profesional, sangat orang mementingkan itu pada saya, sangat mementingkan persahabatan lah dalam berkarya itu. So itu yang saya belajar, dan kemudian terus mencari rentak, mencoba dan akhirnya ada momentum-momentum yang patut saya sendirilah bertanya. Contoh dia tajuk malam ini, asas penyusunan musik lagu. Sebab saya memang tak boleh. Saya hanya mampu buat melodi dan juga buat lirik. Tapi untuk menyusun lagu
bukan saya punya kekuatan lah. So, itulah malam ini kita akan korek rahasia bro sebenarnya. Sampailah ada bilang orang susunan Music Express dan sebagainya. Kenapa dia jadi Express? Apa yang menyebabkan benda itu jadi Express? Oke, so kita pergi tajuk kita malam ini, boleh bro? Bro, ya, boleh? Ya, okay. Ya boleh. Alright. So, inilah masanya kita mau dengarkan, oke? Oke bro, saya punya soalan pertama berkenaan dengan tajuk kita nih. Satu, apakah software yang bro gunakan dalam membuat penyusunan lagu? Oke, software ya. Oke, sesuai dengan tajuk kita malam ini, asas penyusunan musik lagu ini memang sesuai kena dengan saya punya diri sendiri lah. Saya pun bermula dengan kosong lah. Saya langsung tidak tahu menggunakan software yang macam Cakewalk ataupun Cubase, Pro Tools, kan banyak software ini sekarang. 2005 ya. Kalau di Sabah itu saya belum tahu sangat lah. Kalau saya datang di KL 1998, lepas itu dalam 2000 lah saya jumpa dengan kawan saya nih, dia pun di KL juga, di Patrick nama. Sampailah kami sampai satu masa kami dapat bekerja sama lah, hasilkan keluarkan album 10 lagu itu. Saya dengan kawan saya sedang tahu lagu dusun lah. So bila saya tengok cara dia si kawan sini Patrick dia buat musik, saya masih ingat pada itu guna Cakewalk Sonar 4. Saya pernah coba. Sonar 4 itu. Dia punya software saya masih simpan lagi. Sonar 4. So di sana saya mula tertarik lah ataupun sudah mula ini macam minat belajar bang. Saya minta tunjuk sedikit dengan kawan saya inilah Patrick, dia pun kira dia komposer, penulis lagu, penulis lirik, pemusik juga. Lama sejak ada gangguan Kenapa? Oke, santai ya. Lepas itu saya beli set komputer. Itu yang saya beli komputer. Nah, mula sudah itu. Saya pergi ada satu mall sini yang jual, kan dulu kan diorang jual software berleluasa. Di sana lah saya beli Sonar, itulah Sonar 4 lah itu. Sonar 4 ni saya guna belajar. Kalau tengok saya punya video yang pertama itu, itulah hasil saya itu yang saya buat musik. Kalau tengok dalam Facebook saya lah, itu dalam video saya yang kira pertama sekali saya kasih upload. Memang berterabut dengan musik. Tapi syukurlah sekarang ini sedikit-sedikit bolehlah sedikit tidaklah pro sangat ataupun yang tidak. Ini dengan di luar sana itu, di luar lagi hebat-hebat itu bro. Tapi ini sesuai dengan ini secara pribadi lah. So, dengan tajuk yang ada yang malam ini, asas penyusunan musik lagu, yang penting sekali dalam asas penyusunan musik lagu ini kita ada bakat ataupun kita tahu sedikit lah, terutama penggunaan key ataupun chord lah, sama dia dalam gitar kah, bass kah, piano kah. Nah, itu
penting juga itu main drum dia tuh bro. Nah, kalau main drum ini kan kurang-kurang tahu dia punya beat itu kan bro. Nah, kalau dangdut, tahu lah dia punya ketukan itu macam kalau untuk dangdut, untuk semajau, untuk rock, metal, sekurang-kurangnya itu kita ada sedikit tahu lah dia punya beat lah. Bila kita guna software, dalam software ini kira one of band lah itu. Kau lah buat dia punya drum, kau lah buat dia dia punya bass, dia punya keyboard semua, dia punya string semua. Kalau boleh main gulung dia punya gitar mungkin semua boleh habis lah. Kalau macam saya ni, kalau part-part yang gulung gitar itu sih memang tidak boleh lah. Tapi sebab itu saya selalu panggil macam Om Akira untuk sesi solo dalam lagu. Itu yang saya buat sekarang lah. Itu pasal yang kode ini lah bro, itu yang penting lah. Kira itu salah satu asas yang penting lah. Kalau kita pegang gitar, kita tidak tahu dia punya kode itu susah juga untuk kita menghasilkan dia punya. Kalau buat melodi, itu mungkin tidak lancar sangat lah. Tapi kalau kita tahu 7 kode ini, C, D, E, F, G, A, B, kurang-kurang tahulah dia punya asas kode. Kalau tahu lagi dia punya di F sharp, C sharp, F sharp, G sharp, E sharp, akan banyak lagi dia punya itu kan. Yang itu mungkin kawan-kawan yang lain mungkin boleh rongkai lagi yang teori musik lah. Tapi sesuai dengan tajuk kita malam ini, asas penyusunan musik, itulah yang macam yang tadi saya kata itu, tahu sedikit dia punya kode itu salah satu. Dan selepas itu genre music juga kurang-kurangnya kita tahulah dia punya genre music yang kan kalau kita buat sendiri mungkin kita boleh berbagaikan dia punya genre music. Ada kawan yang minta kita buat music, kurang-kurangnya kita tahulah dia punya genre music ni. Sebab ini sangat penting kalau buat music lah ataupun arrange music. Kurang kita tahu dia punya beat dia tu. Macam beat blues. Kalau saya belum pernah buat lagi kalau lagu jazz bro. Macam susah betul. Tango, ada slow rock itu. Kalau di Sabah, Sumazau, dangdut, slow rock itu memang biasalah dalam Malaysia ini. Lagu tradisional. Itu banyak dia punya ini ada puluh-puluh juga genre music yang ada ini bro. Kalau yang biasa genre apa yang bro buat selalu? Yang kebanyakan permintaan orang, genre apa? Sekarang ini kebanyakan dia campur-campur juga, slow rock, semajau, dangdut. Itu yang selalu lah. Ada juga hip hop, reggae pun ada. Tapi yang itu banyak dalam bentuk demo saya simpan lah. Sebab itu terutama yang penghasilan melodi dia itu. Itu banyak saya hasilkan melodi untuk lirik-lirik kawan-kawan. Itu saya coba pelbagaikan lah. Mau di slow, heavy metal semualah, punk, balada. Itu genre music lah, itu pun salah satu sangat penting juga lah bro kalau kita buat. Betul. Kalau kita tahu kalau orang itu hantar contoh lah, kalau orang hantar musik metal, macam mana buat dia punya beat drama. Itu mungkin itu akan
Macam mana? Susah juga kalau kita tahu dia punya beat dia tu. Kurang-kurangnya tahu sikit, boleh imagine dia punya ketukan drum itulah. Selepas itu kurang-kurangnya tahu kalau bermain gitar otomatis dia boleh main bass. Kan Bu? Macam Bu juga boleh main gitar, bass, drum. Itu pun salah satu package untuk sebagai arranger music itu. Oke. Dan kalau macam kita boleh main bass, drum, boleh guna keyboard, instrumen gitar semua kan. Lepas itu untuk buat ini ada recording ini. Ada interface, ada monitor speaker dia tu. Kita guna apa ini MIDI controller lah. Saya ingat ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan mic lah. Kondenser dia tu. Peralatan yang kalau yang buat musik kena ada peralatan ini. Susah juga. Nah, bila kita ada peralatan ini kena ada juga. Saya bermula dengan Cakewalk Sonar 4. Lepas tu saya dengan Ribbon. Kalau sekarang ini saya guna Pro Tools, Presonus Studio One dengan ini yang saya cerita. Teruskan aja, Bro. Oke, Bro. Ini yang penting lah untuk asas susunan musik. Yang pertama kurang-kurangnya tahu gitar, keyboard, tahu ketukan drum itu, the beat drum itu. Itu yang penting. Yang kedua ada peralatan studio lah. Penggunaan software. Ini yang sangat penting. Kalau semua ini ada, buat musik sudah cukup arrange musik. Kalau sudah tahu mungkin kita sudah belajar, kita tanya kawan-kawan. Kita tahu tapi saya banyak bertanya dengan kawan. Kalau detail ini suruh dia datang ke rumah saya minta kunci. Dia memang komposer lirik, dia pun pemilik juga. Ramai lepas itu Rosmi Ahmad, dia pun pernah dia menulis studio. Ini komposer Rosmi Ahmad, masih ramai yang tahu. Dengan saya ditambah dengan kawan-kawan di Facebook lagi yang jauh lebih berpengalaman lah. Banyak pemilik studio di Facebook yang memang pro semua lah. Kira itu semua amatir semua lah. Kalau secara pribadi saya ini masih tahap amatiran lagi nih, Bro. Kalau macam mana pun ini teruskan sajalah, itu saja. Sedikit
inilah bro asas susunan musik. Oke bro. Boleh mula sudah untuk arrange. Kalau tidak tahu, sikit-sikit tekan ini. Karena rajin tekan-tekan itu software di dalam itu. Oh. Boleh. Langsung syukurlah sehingga hari ini bolehlah buat beat dangdut Sumatera slow walaupun tidaklah yang di luar sana itu, tapi sekurang-kurangnya secara pribadi saya bersyukur dengan apa yang ada sekarang lah. Saya harap inilah dapat fungsi dengan kawan-kawan yang lain itu saja. Oke, Broko. Oke, sebelum kita sambung, kita tengok kita punya rakan, kita sapa, kita santuni kita punya rakan. Ada Izlan tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kita ada Rodi Sofat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang-abang komposer dia bilang. Lepas itu kita ada Bro Pujuhari Mazlan. Ya, dia baru join. Ya, selamat malam Johari. Bro Pujuhari Mazlan. Mazlan ini pun biasa juga kawan-kawan juga nih yang penghasil lirik, antara penghasil lirik ini. Yang pun ada lirik dengan saya nih. Oke bro, saya rasa satu perkongsian tips asas yang sangat bagus lah. Satu tadi kita bercerita pasal sekurang-kurangnya kita ada ilmu lah, ada bakat sikit kan. Kita tahu pasal coding apa semua kan. Kemudian yang kedua kita juga perlu ada software lah kan, software apa yang kita gunakan. Okey. Kita kena belajar juga software itu macam mana kita untuk ni kan. Kemudian kita kena tahu juga sedikit sebanyak tentang alat instrumen. Macam mana buat beat drum, bass dan sebagainya kan. Okey, dan kita juga yang keempat kita kena ada peralatan-peralatan yang menyokong kepada software itulah supaya kita boleh buat arrangement. Okey bro, itu kita cerita tentang technical. Sekarang yang kita cerita tentang operasi untuk buat penyusunan lagu tu. Dia okey, saya terlupa. Yang satu tadi tu bro cakap kita kena tahu genre, betul. Yang kelima kita kena tahu genre supaya kita boleh set up kita punya penyusunan muzik lagu kan, betul kan? So kita ada 6 lebih kurang 5-6 tips tadi, okey. Tapi yang saya mau itu secara teknikal, secara operasionalnya saya mau bro share, minta kalau dapat bro share kan. Idea untuk menyusun itu kita semua sudah ada, kita boleh main itu, kita boleh main ini, kita ada software, kita ada tahu genre, tapi macam mana kita mau memulakan penyusunan itu? Boleh bro, boleh ini kena bungkus ya. Nah itu yang terpenting itu bro, bila masuk dalam penyusunan musik, nah ya itu bergantung dengan genre musik yang genre musik lagu itulah. Sebab selalunya kalau orang antar demo, so dia punya melodi dia itu sudah ada, so tinggal kita buat dia punya, pertama buat dia punya beat drum dia, lepas itu masuk dia punya instrumen gitar, bass. Kalau sudah siap dia punya rangkap pertama itu untuk intro, kena buat intro lah. Seterusnya itu yang penting lah. So, lagi satu itu ide kita, ilham juga macam mana kita kasih hasilkan dia punya bunyi-bunyian dia tu. Mungkin ada macam mana aku kasih terang ada bunyi-bunyian yang mungkin dengar macam ada line skip, bunyi ini, macam ada bunyi tabla, macam ada bunyi rolling, macam ada bunyi gitar itu macam mana, itu semua idea juga lah sebenarnya. Ilham kita macam mana kita mau tambah dia punya
dia punya dalam susunan musik dia tuh. So kalau banyak dia punya bunyi-bunyian yang kita buat, mungkin 15 ke 20 track mungkin adalah itu. Tapi kalau saya selalu saya guna dalam 6 track ke 7 track macam itulah. Kadang-kadang 9 track pun sampai juga. Itu bergantung dengan jenis musik yang kita buat. Kalau jauh itu lagi simple, itu tidak pakai instrumen dia. Itu yang biasa. Tapi yang penting creativity kita lah, ilham kita itu yang penting. Macam mana kita buat dia punya susunan musik dia. Jadi bro, ya. Jadi saya dapat tangkap sudah itu rahasia itu. tapi yang saya mau korek lagi nih, oke? Ya. Sebab bila kita buat, macam saya terima satu lagu lah, saya terima lagu itu sudah siap. Saya heran, saya boleh bandingkan sebagai saya juga adalah seorang orang seni juga lah kan. So bila saya minta studio ini buat lagu yang ini dengan trademarknya ini trademark. Jadi bila saya bilang bandingkan, tapi saya sebenarnya setengah study susunan lagu setiap arrangers dalam studio bang. Jadi saya rasa pelik. Adakah susunan lagu ini dia memang ada asas yang sama? Maksudnya bila dia susun itu musik, dia ialah maksudnya asas yang sama sebelum, misalnya kalau dia mulakan beat drum dulu ataupun dia mulakan bass dulu dan sebagainya, dia macam mana dia buat mapping itu bang, dia mapping itu lagu kan. Tapi yang saya pelik, macam mana dia boleh add on yang macam larian drum nih begini, dia punya bass gulungan begini. Macam itu yang saya ialah memang tadi bro ada cakap tentang ilham dan creativity, betul. Tapi sebenarnya itu yang macam mana mau sampai ke tahap yang kau boleh berfikir begini sebenarnya jalan cerita lagu ini, susunan lagu ini supaya cantik, supaya boleh menarik perhatian orang. Itu yang saya sebenarnya masih lagi tercari-cari bang. Sebenarnya yang macam mana Badro mulakan susunan lagu ini? Tercari juga. Iya, sebab bro jujur cakap kan ini pun live ya orang kita kalau kita macam buat melodi itu memang senang, bukanlah senang apa macam kita bilang nana begitu kan, dan kita simpan lirik dan dia akan jadi satu lagu. Tetapi kasih jadi dia setup dia build up dia sebagai satu lagu bukan senang bro. Itu coba bro bagi tips dulu yang itu, mana bang mau susun lagu cantik. Itulah. Kalau saya secara pribadi pun contoh lah, kalau saya punya music sendiri, arrangement saya sendiri dengan orang lain, saya bandingkan, ini memang jauh beza lah. Mungkin itu cara saya buat ataupun macam mana, tapi selalu kalau saya kaji nih bro, ini sebenarnya kalau orang ini buat dia punya cara itu lain. Orang ini padahal dia punya genre itu sama. Kalau kita contoh lah, kalau 5 pemuzik arranger, kalau dibagi lagu yang sama, hasil dia mungkin lain-lain dia punya itu. Sebab itu ideologi mereka itu, creativity mereka mau kasih cantik lagi musik untuk lagu ini. Dan so itu lebih lagi satu penggunaan instrumen itu lah, ataupun bunyi-bunyian dalam software itu untuk mencantikkan lagi itu music lah bro. Kalau sekarang ini ada music yang terus ambil daripada bunyi keyboard. So dia punya bunyi itu memang dia punya drum memang MIDI lah, tapi dia punya bunyi itu semua MIDI. So, kalau bandingkan yang ada bunyi gitar yang real punya lah, bass live, main secara live, bass, drum, ada juga yang main semua live kan, dia punya beza itu ada yang guna dalam
lirik daripada keyboard itu, bunyi-bunyian daripada keyboard. Ini lebih kepada bunyi MIDI lah. Kalau yang satu lagi dalam musik itu ada MIDI ditambah dengan dia punya audio secara live. Yang satu full mau main secara live. Di sini kita boleh dengar dia punya kelainan musik itu dalam lagu. So ini macam mana kita lihat daripada orang ini ataupun arranger ini, dia punya cara dia macam mana. Dia punya masing-masing ada cara tersendiri lah itu, bro. So kalau kita dengar sekarang ini, kalau bro ko lah di studio dia punya hasil lain betul. Kalau ini lain lagi dia punya aneh itu. Itulah dia punya rahasia itu macam mana untuk kasih timbul, kasih cantik dia punya itu, dia punya arrangement music dia. Walaupun kalau lirik yang simple, melodi yang ini, tapi kalau kalau musik yang lebih yang cantik itu lagi dapat dapat angkat lagi itu, ditambah dengan vokal lagi penyanyi yang memang mantap, memang kira semua itu jadi mantap lah. Itu secara pribadi itulah saya punya pendapat lah. So kalau sebelum saya bertanya lagi, kita punya rakan seni kita, saudara Mai, walaupun saya baru ini ada bagi live juga dengan beliau, khusus untuk macam mana asas pengurusan studio, dan saya rasa dia punya poin pun sama dengan bro. Dia bilang kalau idea susunan musik ini terjadi asbab dari pelbagai musik genre yang didengarkan, betul kan? Mananya betul apa saya kenal dia juga nih, dalam Facebook juga saya kenal si Mai. Iya, antara orang yang hebat juga nih, yang rekan-rekan kita yang selalu menjadi sumber rujukan saya sendiri juga lah, beliau nih. Sama macam Bro Rodi dan semua rekan-rekan seni yang lain, sebab seni ini sangat luas. Kita tidak boleh bilang orang kau, aku, tapi kita mesti collaborate, kita mesti ada bilang orang networking, kita boleh tukar-tukar ide kan gitu. So saya berbalik kepada Bro punya tadi ini pandangan tadi, saya rasa saya hampir dapat jawaban itulah daripada Bro, bahwa ditambah lagi dengan pendapat daripada saudara kita tadi, saudara Mai, bahwa sebenarnya dia adalah based on creativity dan juga kefahaman kita tentang menyusun lagu itu. Dan saya tertarik juga tadi yang Bro bagi tahu, yang dalam foundation ataupun dalam satu penyusunan lagu itu at least sekurang-kurangnya ada 7 begitu dia punya instrumen yang digunakan lah kan. Dan akhirnya nanti tinggal lagi kalau kita mau add on pun terpulang kepada creativity dan juga ditambah lagi. Oke, kita tidak bercerita, mungkin kita akan ada tajuk bahas lah nanti dengan maksudnya yang tentang vokal yang bagus untuk menghasilkan lagu yang berkualiti kan. Itu kita akan cerita ini kan. So tapi dari segi penyusunan lagu tuh, susunan lagu sebuah lagu tuh, sebab saya rasa Bro pun tahu, saya pun pernah juga coba untuk saya pernah setup juga lah kan studio rekaman sendiri, home studio, tapi pada masa itu saya sangat lag lah, kekurangan ilmu lah bilang orang, hanya ada bilang orang kegairahan lah untuk membuat ini dan itu saya terus terangkan, tapi memang tidak boleh, sebab saya tidak tahu technically saya tidak tahu itu ini daulah apalah dan sebagainya. Tiba-tiba macam Bro cakap, tiba-tiba mau coba-coba ini gini kan. So saya kasih rehatkan saya punya pikiran tentang itu. Saya ingat mungkin saya lebih kepada penciptaan melodi dan juga lirik. So terjadilah kerjasama kita tuh. Tapi bila bila kita membesar dalam seni, maksudnya kita dalam follow rule kan, jadi kita sudah start nampak bahwa
inilah sebenarnya ilmu, berani mencoba dan juga peralatan yang mencukupi, kemudian kita menimba ilmu pengalaman daripada orang lain, dan juga bilang orang kreatif lah. Misalnya kita punya ada bakat asas dalam satu-satu instrumen dan sebagainya. Oke, betul kan bro? Iya, betul bro. Alright, oke. Seterusnya kita pergi soalan yang paling kita ada masa lebih kurang dalam 10 menit lagi sebelum kita akhiri kita punya sesi malam ini. Saya ada satu soalan juga lah. Ini trademark bro nih. Ini yang saya mau tahu ini. Kalau dapat di-share secara live kah ataupun secara verbal kah, yaitu trademark bro untuk hasilkan susunan musik secara ekspres. Apa maksud itu bro? Boleh bro share kah? Boleh cerita nih. Oke, music express ini itu saya punya secara pribadi lah. Selalunya saya akan kalau ada lirik saya terus buat dia punya melodi, buat terus masuk terus dia punya drum, dia punya gitar, bass semua, dan terus rekam itu sampai kira jadi demo lah. Itu yang selalu saya buat lah. So itu mungkin dalam puluh menit lah, dalam 40 menit ke 45 menit. Tapi ada juga yang 20 menit pun ada itu yang betul-betul ekspres. Tapi itu demo lah, selalu saya buat untuk demo-demo itu yang untuk ekspres. So saya punya rahasia kalau untuk music express ini itulah saya duduk terus buat. Oke. Dia punya musik sekali. Itu saya punya rahasia bro. Yang lain saya tidak tahu lah macam mana, mungkin itu cara di orang. Masing-masing ada cara tersendiri lah. Cuma yang pelik itu bro, macam mana on the spot ataupun on the dot lah saya cakap. Bro boleh terus kasih cantum itu idea bah dalam masa 40 menit walaupun dia hanya demo, tetapi bilang orang untuk setup, build up. Unless kalau bro sendiri memang ada sudah dia punya demo untuk tinggal bro tambah-tambah sajalah coding dia apa semua. Itu mungkin lah, tapi kalau lah tidak ada itu dan terus oke, saya buat demo ini, dan bro buat dalam masa 40 menit siap, hampir sempurna contoh. So macam mana? Alamak, mau kena blok atau gitar bro? Dia mau lock tuh gitar biru, dia bilang. Abang Rodi. Oke bro. Kalau sempat saya kasih sedikit lah dia punya demo. Boleh, sila. Boleh. Itu yang kita mau tengok tuh sebenarnya. Kalau dapat lah. Boleh. Nampak juga kan ini? Nampak. Wah, kita nampak live ah. Alright. Alamat tidak nampak sangat tangguh kan? Iya, boleh. Saya adjust dulu saya punya kamera ini. Boleh. Oke nggak? Alright, boleh nampak. Oke. Ini sedikit lah dia punya ekspres dia. Oke. Lama. Ini pertama selalu saya buat beat drum dia dulu lah. Itu pun bergantung lagu dia. Alright. Karena pada masalah ini bro. Boleh, silakan. Ya kalau sekarang ini saya guna software Mixscape 9 Pro lah studio. Oke. Drum yang saya guna ini
super drama 3 lah. Drama 3 semua ada dia punya grup tuh, semua sudah tersedia. So senang mengambil dia punya ini. Ini yang senang mau kasih ekspres ini. Oke. Macam tidak keluar dia punya bunyi nih bro. Mungkin ada masalah audio kali ini. Ataupun dia terpinjam yang audio streamnya nih. Ya mungkin kali ini saya coba dulu. Kalau tidak mungkin akan datanglah ataupun iya, nanti. boleh. Iya. Ya. Dia punya audio kali ini yang iya. Tidak keluar dia punya bunyi. Oh, ada sudah. Ada. ada. Nah, ini selalu saya buat macam inilah. Nah, Oke, saya ambil inilah dia punya ini ya. Oke, tempat ini. Nah, lepas itu yang penting ada dia punya holding di depan itulah. Waduh. Nah, ini oke. Kalau kita di depan, kalau di depan itu kita letak dia punya rolling supaya dapat inilah. Jelas juga nggak? Jelas. Teruskan. Saya sedang fokus. Oke, sekarang selalu saya masuk, kalau beat drum sudah dapat, selalu saya masuk dia punya gitar itulah. Oke, untuk VST gitar saya guna ini TS3 bahwa macam saya yang kata tadi lah bro, kurang-kurangnya tahu dia punya code lah. Dia Oke, boleh. buat intro lah. Ya, buat intro bro. Memang ekspres.
Sekarang terus saya masuk ke punya base lah. Ini base. Sekarang udah masuk ya. Sekarang masih masuk ke base. Di gitar 5. Ini kalau sekarang saya guna live bass lah bro. Ini pun salah satu juga kurang-kurangnya tahu main bass sedikit lah. Oke. Dia punya bunga itu memang ada di sana sudah lah, pattern dia. Mana? Pattern bass itu memang di sana lah. Pada kalau live ini lagi senang buat dia punya bunga-bunga lah. Kalau yang MIDI itu pun kena susun dia bro. Kalau guna bass MIDI. Dia tahu. Tinggal masuk dia punya lead lah. Sekarang beginilah kalau saya buat untuk expressnya lah bro. Masuk dia punya lead. Walaupun tidak seberapa dia punya lead di bro. Bolehlah untuk diri sendiri lah ini. yang meradulit itu yang dalam sistem ini lah. Apa itu? Yang meradulit tuh. Ya, ini semua dalam sistem inilah kalau untuk. Yang penting tahu coding lah. Yang penting ada tahu dia punya. Ini macam saya kata tadi. Orang-orangnya ada basic dia boleh main lead sedikit lah. Iya betul. Oke, saya kasih masuk dia punya lead bro. Express dia ini baru kasih masuk dia punya. Sekarang akan dia punya vocal lah. Ini dia punya drum sudah masuk, bass, rhythmnya semua sudah masuk. Tinggal masuk dia punya ini saya ambil lirik dari kawan-kawan lah nih. Ini nak gapai tangan tak sampai. Ini cuma ada melodi lagi tapi saya coba masukkan yang itulah. Masuk dia punya vocal. Intro sudah nih, ambil yang ini lah.
tinggal vokal sini masuk. Boleh lah itu kasih hadiah sama lagu tema Klub Baske. Boleh deh. Nanti saya bunyi-bunyi ini, dia macam rancak sedikit. Boleh. Oke. Ini ekspresnya demo lah bro. Ya. Nah ini intro kurang aja nih bro. Kira itu ekspresnya spontan punya lah. Iya. Oke, itu dia bro. Thank you. Aduh. Ekspres lah itu. Aduh, terkedua bro. Aduh. Sebab itu kalau asas penyusunan musik itulah bro, yang penting sekali itulah ada dia punya asas coding dia, code. Orang-orang yang tahu bermain gitar, bass, beat drum dia, yang penting sekali genre music itulah. So genre music ini kalau memang ada minat untuk arranger, itu kan kena ini juga lah, rajin kasih dengar di YouTube lah semua genre musik anak-anak. Nah, itu secara ringkas lah itu bro. Oke bro. Aduh bro. Aduh, cuman saya pun speechless lah bilang orang, sebab ialah selama ini saya hanya mendengar begitu sih, bahkan bila pro tunjukkan dia punya proses, alhamdulillah bilang orang memberi satu mungkin semangat juga kepada saya dan juga semua yang melihatlah, terutama ahli Klub Baske UMS, mana tahu ada yang berminat untuk mendalami lagi tentang bagaimana untuk buat arrangement lagu dan sebagainya, kan satu ilmu untuk orang lah. So menekan masa kita sudah berlanjutan, so saya rasa kita akan akhiri kita punya sesi. Mungkin bro ada sepatah dua kata untuk kata-kata nasihat kepada ahli Klub Baske UMS, silakan sebelum kita akhiri kita punya sesi. Oke, sebelum kita akhiri sesi kita malam ini. Oke, terima kasih kepada Bro Jo lah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk sharing perkongsian malam ini lah. Walaupun ini tidak seberapa, ataupun mungkin bro sendiri mungkin tidak dapat dia punya malam ini, tapi sekarang ada mungkin dapat sedikit pun jadilah. Untuk di luar sana ataupun yang di luar sana, kalau mau kalau mau belajar itu kena betul-betul kena fokus lah, belajar betul-betul. Walaupun tidak begitulah, kalau dari tidak tahu akan jadi tahu itu kalau rajin rungkai itu software dan semua itulah yang dibutuhkan dalam untuk asas musik ini. So untuk di luar sana itulah, kalau Anda ada bakat untuk kasih keluar saja. Kalau
beli peralatan. Tidak apa, untuk saya dulu pun bermula dengan kumpul sikit-sikit lah bro, beli ini satu, beli itu sedikit. Kalau bro aku tengok saya punya dulu itu, saya punya peralatan memang memang tidak. Saya punya speaker itu pun guna speaker yang speaker hi-fi itu. Itulah. Jadi satu persatu lah, satu-satu, walaupun proses itu lambat juga lah untuk beli satu persatu peralatan. Sampai hari ini syukurlah dengan apa yang ada ini, kira cukup lah untuk home studio. Kalau itulah ya, untuk di luar sana kalau Anda mau nih mau jadi arranger, teruskan. Yang penting sediakan peralatan itu sudah. Dan rungkai-rungkai software yang ada sekarang ini. Lalu orang sekarang ini Pro Tools, Cubase, Studio One, Mixcraft. Itu antara software lah untuk sekarang ini. Tapi banyak lagi sekarang ya bro. Ableton ada, Crafton ada, Bitwig ada, Muleb ada, LNS semua, Logic Pro. Ini yang pro punya, orang banyak guna yang pro punya, jadi Logic Pro. Oke. Itulah, saya harap malam ini, walaupun perkongsian ini sedikit sebanyak inilah dapat terangkan atas penyusunan musik lagi lah. Saya percaya yang di luar itu mungkin ada yang lagi tahu dalamnya. Harap dapat berfungsi dengan kita satu hari nanti. Insyaallah. Nanti bro yang pro lagi nih bro, untuk fungsikan di orang punya. Ramai lagi yang bisa itu kan, yang ada studio yang ini. Mungkin akan datang beli jemput di orang itu. Boleh. Oke bro. Ya itu saja. Ya. Oke, daripada bro. Daripada saya bro, selaku penasihat Klub Baske Universiti Mesa Sabah, sebenarnya mengucapkan jutaan terima kasih, dan bilang orang halalkanlah ilmu yang diberikan itu kepada semua ahli Klub Baske Universiti Mesa Sabah, dan juga mereka yang ada menonton ataupun mungkin selepas ini akan menonton kita punya sesi perbualan ini. Sebab saya akan terus tampilkan dalam Facebook dan juga dalam YouTube dengan ilmu-ilmu dan pengalaman yang bro bagi. Saya secara jujur terlalu banyak idea, ilmu dan pengalaman bro share dengan kami tadi lah. So kalau ada saya tersalah bahasa, mohon maaf, dan bilang orang, kami di sini mendoakan semoga broku terus sukses lah di Kuala Lumpur, dan dapat menghasilkan karya-karya ataupun susunan musik yang berkualiti, dan boleh kita kongsi bersama insyaallah suatu masa. Ada apa lagi bro mau share? Itu saja lah bro. Oke, so terima kasih banyak-banyak. Selamat tahun baru. Kirim salam dengan family di sana. Ada masa kita jumpa lagi. Oke, selamat malam bro. Oke, selamat malam bro. Dan kepada yang menonton ataupun bersama kita malam ini lah. Oke, terima kasih semua. Sama. Oke.